warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tani Abdillah Fatah, nomor induk mahasiswa T 2019-4094. Di sini saya akan bertindak sebagai pemateri pertama dan akan menyampaikan materi tentang perlunya analisis butir-butir soal. Kegiatan menganalisis butir-butir soal merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap guru. Kegiatan ini berfungsi untuk mengetahui tingkat hasil belajar dari peserta didik dan mengetahui kualitas dari butir-butir soal yang telah disusun. Kegiatan menganalisis butir-butir soal meliputi pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban peserta didik untuk membuat keputusan tentang setiap pertanyaan. Suatu butir soal perlu dianalisis, tujuannya untuk mengetahui kesesuaiannya dengan materi, kejelasan konstruksinya, serta kemampuan bahasa yang digunakan. Kegiatan menganalisis butir soal juga memperhatikan tingkat kesukaran butir soal, daya pembeda soal, statistik sebaran jawaban, reliabilitas, standar error, dan distribusi skor pada setiap peserta didik. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas butir-butir soal tersebut pada peserta didik. Soal yang bermutu adalah yang menunjukkan informasi sesuai dengan yang mengenai tujuan dari menganalisis butir soal itu sendiri, yaitu untuk menemukan berbagai kekurangan dalam butir soal dalam suatu tes atau bahkan dalam pembelajaran. Pada akhirnya, kegiatan ini dilakukan untuk menemukan berbagai informasi yang pada dasarnya merupakan umpan balik guna memberikan perbaikan, pembenahan, dan penyempurnaan kembali terhadap butir-butir soal itu sendiri, sehingga tes atau bahkan pembelajaran dapat dilakukan dan berjalan sesuai dengan standar nasional. Saya Bella Audina, NIM T 2019-4097, sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang karakteristik butiran soal serta tingkat kesukaran atau kesulitan pada soal. Item soal yang baik adalah item soal yang sesuai dengan syarat karakteristik butiran soal yang baik. Nah, karakteristik butiran soal yang baik di sini meliputi tingkat kesukaran atau kesulitan pada soal, daya pembeda serta daya pengecoh pada soal. Nah, tingkat kesukaran atau kesulitan pada soal harus sesuai, maksudnya dari yang tinggi, sedang, dan rendah, sehingga bila terjadi evaluasi bisa mengetahui kemampuan siswa yang tinggi dan kemampuan siswa yang sedang dan kemampuan siswa yang rendah. Kemudian tingkat kesukaran atau tingkat kesulitan pada soal. Nah, pada tingkat kesulitan atau kesukaran pada soal biasanya dapat diketahui melalui jawaban benar yang dijawab oleh siswa. Nah, jadi tingkat kesukaran soal itu adalah jawaban yang dijawab benar oleh siswa. Biasanya itu dinyatakan dalam bentuk indeks. Nah, pada tingkat kesukaran atau kesulitan soal dalam pembuatannya itu harus seimbang, tidak terlalu sukar atau sulit dan tidak pula terlalu mudah. Jadi harus seimbang agar soal itu bisa baik, seperti itu. Untuk menghitung taraf kesukaran soal dari suatu tes diperlukan rumus sebagai berikut, yaitu TK sama dengan U plus L per T, di mana keterangannya U merupakan jumlah siswa yang termasuk kelompok pandai yang menjawab benar untuk tiap soal. L jumlah siswa yang termasuk kurang pandai yang menjawab benar untuk tiap soal. T jumlah siswa dari kelompok pandai dan kelompok kurang pandai. Misalnya contohnya seperti suatu tes yang terdiri atas N soal yang diberikan kepada 40 siswa. Dari hasil tes tersebut, tiap-tiap soal dianalisis taraf kesukarannya. Mula-mula hasil tes itu kita susun ke dalam peringkat. Kemudian kita ambil 25%, 10 lembar jawaban siswa kelompok pandai dan 10 lembar jawaban siswa kelompok yang kurang pandai. Kemudian kita tabulisasikan. Misalnya dari tabulisasi soal kita peroleh hasil sebagai berikut. Yang menjawab benar kelompok pandai adalah 9 siswa. Yang menjawab benar dari kelompok kurang pandai ada 4 siswa. Dengan menggunakan rumus di atas, maka taraf kesukaran atau TK
dari soal adalah menggunakan rumus TK. U plus L per T sama dengan 9/4 per 20 sama dengan 0,65%. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari TK atau tingkat kesukarannya adalah 65%. Contoh yang kedua yaitu menggunakan rumus PB per JS, di mana P merupakan indeks kesukaran, B banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar, JS jumlah seluruh siswa peserta tes. Nah, contohnya jumlah siswa peserta tes dalam suatu kelas ada 40 siswa. Dari 40 siswa tersebut terdapat 12 siswa yang mampu mengerjakan soal nomor 1 dengan benar. Maka berapa indeks kesukarannya? Nah, maka menggunakan rumus PB per JS yaitu 12/40 sama dengan 0,30. Maka diketahui bahwa tingkat kesukarannya adalah 0,30. Nah, menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran yang sering diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu A. Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar. B. Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang. Dan C. Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Safitri, nomor induk mahasiswa T 2019-400. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan sedikit menjelaskan tentang karakteristik butir soal, daya pembeda dan fungsi pengecoh. Daya pembeda adalah kemampuan suatu butir soal tes hasil belajar yang memberikan perbedaan antara tester yang berkemampuan tinggi dengan tester yang berkemampuan rendah. Tujuannya adalah agar butir soal tersebut mampu memberikan hasil tes yang sesuai dengan kemampuan tiap tester, karena pada dasarnya tiap tester memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Angka yang menunjukkan besaran daya pembeda disebut indeks diskriminasi yang berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00. Pada indeks ini, kemungkinan adanya angka negatif apabila tes tersebut terbalik menunjukkan kualitas tes, yaitu anak pandai dianggap tidak pandai dan sebaliknya. Dengan demikian, ada 3 titik daya pembeda, yaitu minus 1,00 daya pembeda negatif, 0,00 daya pembeda rendah, dan 1,00 daya pembeda tinggi. Daya pembeda dapat diketahui melalui angka indeks diskriminasi item. Untuk mengetahuinya dapat digunakan 2 macam rumus. Di antaranya yang pertama adalah D sama dengan PA minus PB atau D sama dengan PH minus PL, di mana D adalah angka indeks diskriminasi item, PA atau PH adalah proporsi tester kelompok atas yang dapat menjawab dengan benar butir item yang bersangkutan. Dapat diperoleh dengan rumusan PA sama dengan PH sama dengan BA per JA, di mana BA adalah banyaknya tester kelompok atas yang menjawab dengan benar butir item yang bersangkutan. JA adalah jumlah tester yang termasuk dalam kelompok atas. PB atau PL adalah proporsi tester kelompok bawah yang dapat menjawab dengan benar butir item yang bersangkutan. Dapat diperoleh dengan rumusan PB sama dengan PL sama dengan BB per JB, di mana BB adalah banyaknya tester kelompok bawah yang dapat menjawab dengan benar butir item yang bersangkutan. JB adalah jumlah tester yang termasuk dalam kelompok bawah. Selanjutnya, rumusan yang kedua adalah angka indeks diskriminasi item diperoleh menggunakan teknik korelasi pi dengan rumusan pi sama dengan PH minus PL per akar dalam kurung pi dalam kurung Q, di mana angka indeks korelasi pi yang dalam hal ini dianggap sebagai angka indeks diskriminasi item. PH adalah proportion of the higher group. PL adalah proportion of the lower group. Dua bilangan konstan
P adalah proporsi seluruh teste yang jawabannya betul, Q adalah proporsi seluruh teste yang jawabannya salah, di mana Q sama dengan 1 minus P. Fungsi distraktor atau fungsi pengecoh yaitu memiliki tujuan untuk mengecoh siswa yang kurang berkemampuan agar dapat dibedakan dengan siswa yang berkemampuan. Dengan demikian, distraktor yang baik adalah distraktor yang dapat dihindari oleh siswa yang pintar dan terpilih oleh siswa yang kurang pintar. Suatu distraktor dapat diberlakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, diterima karena baik, yang kedua, ditolak karena tidak baik, dan yang ketiga, ditulis kembali karena kurang baik. Contoh menganalisis fungsi distraktor. Misalkan, tes hasil belajar bidang studi akidah akhlak diikuti oleh 50 orang siswa Madrasah Tsanawiyah. Bentuk soalnya adalah multiple choice item dengan item sebanyak 40 butir yang dilengkapi 5 alternatif, yaitu A, B, C, D, dan E dari 40 butir. Perhatikan tabel berikut. Dengan pola penyebaran jawaban item seperti tabel di atas, dengan mudah mengetahui berapa persen tester yang telah terkecoh untuk memilih distraktor yang dipasangkan dengan item 1, 2, dan 3, yaitu A. Item nomor 1 dengan jawaban D dan distraktornya A, B, C, dan E. 1. Pengecoh A dipilih 4 orang, berarti 4/50 kali 100% sama dengan 8% telah berfungsi dengan baik karena angka presentasenya sudah lebih dari 5. 2. Pengecoh B dipilih oleh 6 orang, berarti 6/50 kali 100, 12% telah berfungsi dengan baik. Yang ketiga, pengecoh C dipilih 5 orang, berarti 5/50 kali 100% sama dengan 10% telah berfungsi dengan baik. Yang keempat, pengecoh E dipilih oleh 5 orang, berarti 5/50 kali 100 sama dengan 10% telah berfungsi dengan baik. Jadi keempat distraktor tersebut sudah menjalani fungsinya dengan baik. Item nomor 2 dengan jawaban B, distraktornya A, C, D, dan E. Yang pertama, pengecoh A dipilih oleh 1 orang, berarti 1/50 kali 100, 2% belum berfungsi. Pengecoh C dipilih oleh 2 orang, berarti 2/50 kali 100 sama dengan 4%, belum berfungsi. Yang kedua, pengecoh D dipilih oleh 1 orang, berarti 1/50 kali 100% sama dengan 2%, belum berfungsi. Yang ketiga, pengecoh E dipilih oleh 2 orang, berarti 2/50% kali 100% sama dengan 4%, belum berfungsi dengan baik. Jadi keempat distraktor tersebut belum menjalankan fungsinya dengan baik seperti yang diharapkan. Yang C, item nomor 3 dengan jawaban C dan distraktornya A, B, C, D, E. Yang pertama, pengecoh A, B, dan D masing-masing dipilih 1 orang, berarti 1/50 kali 100% sama dengan 2%, belum berfungsi dengan baik. Yang kedua, pengecoh E dipilih oleh 37 orang, berarti 37/50 kali 100% sama dengan 74% telah berfungsi dengan baik. Jadi, item ini hanya 1 distraktor saja yang sudah dapat menjalankan fungsinya dengan baik seperti yang diharapkan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nazira Ulfa, nomor induk mahasiswa T 2019-4102. Di sini saya sebagai pemateri keempat ingin menjelaskan sedikit tentang karakteristik perangkat tes, reliabilitas, dan validitas. Penilaian pendidikan adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran.
fokus penilaian pendidikan adalah keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Pada tingkat mata pelajaran, kompetensi yang harus dicapai berupa standar kompetensi mata pelajaran yang selanjutnya dijabarkan dalam kompetensi dasar. Untuk tingkat satuan pendidikan, kompetensi yang harus dicapai peserta didik adalah standar kompetensi kelulusan. Demikian pula ada beberapa alasan mengapa penyusunan tes sebagai alat ukur kompetensi sering tidak mengikuti prosedur yang baik. Pertama, kurun waktu untuk menyusun tes relatif singkat, padahal tes itu harus segera digunakan. Sebenarnya perlu waktu yang cukup lama untuk bisa menghasilkan tes yang baik. Kedua, kompetensi guru untuk mampu menyusun tes yang baik masih dirasa terbatas. Keterbatasan kompetensi ini mungkin lebih disebabkan kurangnya referensi yang dapat digunakan oleh guru dalam mengembangkan tes yang baik. Ketiga, kurangnya pengalaman untuk menyusun tes. Pengalaman merupakan guru yang paling baik. Dengan pengalamannya, guru akan banyak belajar bagaimana cara menyusun tes yang mempunyai validitas dan reliabilitas. Reliabilitas dalam buku evaluasi dan remediasi belajar menurut Sugiono adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsisten bila pengukuran dilakukan secara berulang. Sedangkan menurut Salam, reliabilitas suatu tes adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta kenyataannya hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Dari beberapa pengertian para ahli terdapat kata reliabilitas dalam kesimpulan bahwa reliabilitas merupakan konsistensi nilai tes setelah berulang kali diujikan. Demikian pula, dari beberapa pengertian para ahli terdapat kata reliabilitas dapat disimpulkan bahwa reliabilitas merupakan konsistensi nilai tes setelah berulang kali diujikan. Macam-macam cara mencari reliabilitas. 1. Reliabilitas tes retest. Reliabilitas tes retest tidak lain adalah derajat yang menunjukkan konsistensi hasil sebuah tes dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, kita tertarik dalam mencari kejelasan bahwa skor seseorang mencapai suatu tes pada waktu tertentu adalah sama hasilnya ketika orang tersebut dites lagi dengan tes tersebut. Reliabilitas tes retest dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Menyelenggarakan tes pada grup yang tepat sesuai rencana. B. Lakukan kembali tes setelah selang waktu tertentu, misalnya 1 minggu atau 2 minggu pada grup yang sama. C. Kolerasikan hasil tes tersebut. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa reliabilitas tes retest memiliki beberapa permasalahan, terutama pada tetangga atau interval waktu yang diambil untuk melakukan tes pertama. Dan kedua, jika terlalu pendek, maka siswa memiliki kesempatan untuk meningkatkan jawaban dalam tes. Dan jangan terlalu panjang, kemampuan siswa mungkin sudah bertambah. 2. Reliabilitas bentuk ekuivalensi. Reliabilitas bentuk ekuivalensi adalah mengandalkan dua tes atau waktu yang berbeda dengan soal yang berbeda secara item, tetapi sama secara karakteristik. Karakteristik yang dimaksud ialah jumlah item, struktur item, cara strong, interferensi, dan tingkat kesulitan semuanya harus sama. Cara praktiknya hampir sama dengan tes retest, tetapi hanya berbeda pada soal yang diteskan. Dalam reliabilitas, bentuk ekuivalen permasalahan yang dihadapi adalah sulitnya membuat soal dengan karakteristik yang sama persis sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan pengukuran. Yang ketiga, reliabilitas dengan metode belah dua atau split hell method adalah cara mencari reliabilitas dengan menggunakan satu tes atau single test yang dibagi dalam dua bagian tes. Kedua bagian tes tersebut berupa bagian ganjil dan genap atau awal dan akhir. Adapun dalam bentuk prinsip-prinsip dan teknik evaluasi pengajaran disebutkan bahwa jenis reliabilitas terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, reliabilitas diambil dengan metode dua tes atau sama saja dengan reliabilitas bentuk ekuivalen di atas. Yang kedua, reliabilitas dengan metode satu tes atau seperti reliabilitas tes retest di atas. Yang ketiga, dengan metode speed help masih dengan satu tes yang
beberapa sebaran skor dan kelompok siswa yang diukur. Semakin tinggi sebaran, maka semakin tinggi estimasi koefisien-variabel. Yang ketiga, kesulitan tes. Tes normatif yang terlalu mudah atau terlalu sulit untuk siswa cenderung menghasilkan skor reliabilitas rendah. Yang keempat, objektivitas. Yang dimaksudkan dengan objektif yaitu derajat di mana siswa dengan kompetensi sama mencapai hasil yang sama pula. Yang kedua, validitas. Validitas berasal dari kata validity yang berarti ketetapan dan kecermatan suatu instrumen dalam melakukan fungsi ukurannya. Adapun baik dari tindaknya suatu instrumen tergantung pada kevalidan dan variabelnya. Dengan demikian terdapat 3 konsep validitas yaitu sebagai berikut. Yang A, validitas isi, yaitu validitas isi menunjukkan sejauh mana pertanyaan, tugas atau tes instrumen mewakili secara keseluruhan dan profesional dari tes tersebut. Yang B, validitas kriteria. Validitas kriteria empiris sama dengan validitas kriteria, yakni validitas ditentukan berdasarkan kriteria baik secara kriteria internal maupun secara kriteria eksternal. Validitas empiris didapatkan melalui hasil uji coba teks kepada respon yang sama dengan respon yang akan dievaluasi atau diteliti. Adapun validitas yang ditentukan berdasarkan kriteria internal disebut validitas eksternal. Yang disebut validitas internal. Sedangkan validitas yang ditentukan berdasarkan kriteria eksternal disebut validitas eksternal. Validitas konstruksi yaitu validitas yang melihat seberapa jauh butir-butir tes maupun mengukur apa yang akan benar-benar diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditentukan. Sehingga validitas di atas dapat dijadikan sebagai alternatif instrumen oleh pembuat alat tes untuk menentukan kehandalan alat yang digunakan, sehingga memberikan gambaran dari ketercapaian keberhasilan suatu pembelajaran. Anwar menyatakan validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu instrumen mengukur dalam melakukan fungsinya ukur. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengaturan tersebut merupakan besaran yang mencerminkan validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurannya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Validitas tes biasa juga disebut sebagai kesahihan. Suatu tes adalah mengacu pada kemampuan suatu tes untuk mengukur karakteristik atau dimensi yang dimaksud untuk dapat diukur. Sedangkan reliabilitas atau yang bisa disebut sebagai kehandalan suatu tes mengacu pada derajat suatu tes yang mampu mengukur berbagai atribut secara konsisten. Dan sifat valid diperhatikan oleh tingginya validitas hasil ukur suatu tes. Suatu alat ukur yang tidak valid akan memberikan informasi kekeliruan mengenai keadaan subjek atau individu yang dikenai tes itu. Apabila informasi yang keliru itu dengan sadar atau tidak dengan sadar digunakan, maka dasar pertimbangannya dalam pengambilan suatu keputusan, maka keputusan itu tentu bukan merupakan suatu keputusan yang tepat dalam penulisan butir-butir soal. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.